pertemuan. Karena Jakarta itu akan dilihat sebagai sebuah sistem aglomerasi. Jadi Jakarta dipimpin oleh gubernur, ya kan? Lalu kemudian ada aglomerasi yang mencakup tidak hanya daerah-daerah tradisional seperti Bogor, Depok, Tangsel, ya, tapi udah sampai Tangerang, sampai Cianjur, sampai Bekasi. Dan apapun yang terjadi di Jakarta, semua ini akan mengikuti iramanya gitu. Dan itu sebenarnya pertama menjelaskan konsolidasi ide antara IKN dan DKJ nggak nyambung. Nggak nyambung. Benar Pak Yusuf. Jadi di sana akan tetap kecil, di sini akan semakin membesar. Jakarta akan semakin membesar. Sekarang itu APBD Jakarta itu sekitar 80 triliun, ya kan? Kalau kita bandingkan 4 kota, ya, atau 5 kota di seluruh Asia Tenggara yang paling besar, Jakarta itulah kota yang paling kaya. Mas Beo udah baca RUU DKJ? Belum. Pak Yusuf udah? Belum. Sepintas, nggak banyak. Oke. Jadi ada beberapa inilah ya poin penting gitu, termasuk tentunya pemilihan gubernur yang tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung 50% plus 1. Jadi nggak ada yang berubah di situ. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya poin-poin yang ada di RUU DKJ ini sebenarnya ironis. Kenapa? 50% per 1 ya? 50% plus 1. Iya, itu pemilihan. Jadi akan ada 2 putaran. Kalau misalnya tetap ya. Kalau nggak ada, kalau tidak menang 50% plus 1, maka ada putaran kedua. Nah, Ya sama dengan yang lama lah ya. Nah, ironi yang saya lihat di DKJ ini adalah bahwa alasan utama untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur kan sebenarnya untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi kan. Oke. Tapi kalau kita lihat dan baca RUU DKJ ini, dia justru memperkuat dan akan memperbesar kapasitas ekonomi Jakarta. Pertemuan. Karena Jakarta itu akan dilihat sebagai sebuah sistem aglomerasi. Ya. Jadi Jakarta dipimpin oleh gubernur, ya kan? Lalu kemudian ada aglomerasi yang mencakup tidak hanya daerah-daerah tradisional seperti Bogor, Depok, Tangsel, ya, tapi udah sampai Tangerang, sampai Cianjur, sampai Bekasi. Dan apapun yang terjadi di Jakarta, semua ini akan mengikuti iramanya gitu. Dan itu sebenarnya pertama menjelaskan konsolidasi ide antara IKN dan DKJ nggak nyambung. Nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Dan sekarang bingung-bingung sendiri. Sana mau digedein, malah mengecil. Benar. Jadi benar Pak Yusuf. Jadi di sana akan tetap kecil, di sini akan semakin membesar. Jakarta akan semakin membesar. Sekarang itu APBD Jakarta itu sekitar 80 triliun, ya kan? Kalau kita bandingkan 4 kota, ya, atau 5 kota di seluruh Asia Tenggara yang paling besar, Jakarta itulah kota yang paling kaya dari aspek PDB, GDP-nya ya, gross domestic product gitu. Kalau kita bandingkan Jakarta sama Bangkok, sama Manila, sama KL itu nggak ada apa-apanya. Mereka nggak ada apa-apanya, iya, Jakarta nggak ada apa-apa. Jakarta yang paling besar ekonominya. Ya tentu yang paling besar kalau kita lihat dari segi kota sih Singapura. Tapi Singapura kan city state, jadi nggak bisa kita bandingkan gitu. Dan Jakarta yang paling kaya sebenarnya, paling gede ininya GDP-nya ya. Lalu kemudian dari budget tahunan, Bangkok itu setengah dari Jakarta. Bangkok cuma setengah Jakarta. Manila itu 1/4. KL itu masih di bawah Jakarta. Bentar, ini kan masih kepo ya. Balik ke ini.
Katanya masa lalu. Tamu pejabat dari luar negeri, Ya. kalau mau ada keperluan rapat dan lain sebagainya di ibu kota, ibu kota Indonesia, Ya. dia naik pesawat landingnya di mana? Ada satu bandara yang sedang dibangun, namanya Bandara VVIP. Untuk VVIP aja. Cuma VVIP aja. Tapi Sebenarnya bandara ini tidak ada dalam rencana awal, setahu saya. Karena rencananya kan Pakai Balikpapan. master plan-nya itu adalah karena membuat takut dengan pertanyaan saya. Kan lucu. Landingnya di Balikpapan, tapi bukan ibu kota, masuk ke gate seperti kawasan. Nah, karena memang awalnya itu master plan-nya adalah Tri-City. Tri-City itu konsep 3 kota, Samarinda, Balikpapan, Sebenarnya IKN. kalau mau, mendingan begitu. Balikpapan dijadikan ganti nama menjadi ibu kota, jadi orang. Sebenarnya begitu tapi diubah lagi gitu ya. Nah iya kan, tapi kemudian sepertinya Pak Jokowi itu capek naik kendaraan gitu dari Balikpapan ke IKN karena 2 jam kan lewat jalan. 2 jam, iya. Kalau udah jalan tolnya udah jadi sekitar 40 menit. Pasti betul. Ya, tapi kan capek juga kan. Ya udah, jadi dibuatin bandara kecil, VVIP. Jadi Very important. very important person gitu. Yang kita ini nggak bisa mendarat di situ. Maksud lo Pak Yusuf nggak bisa jadi presiden? Lu tunggu dulu. Ya kan, jadi VVIP jadi bandara kecil. Jadi apa namanya khusus untuk orang-orang tertentu aja gitu. Yang sebenarnya nggak punya efek ekonomi karena apa namanya yang membuat satu kota itu tumbuh secara ekonomi kan ketika ada bandara yang bisa dipakai oleh semua orang kan. Nah, udah bisa balik Jakarta lagi belum? Pasca kita pindahkan, kita ini untuk memindahkan sekarang. Kita pindahkan semua pemerintahan dan termasuk ASN-nya di sana. Ya. Kira-kira apa nih nanti? Ini yang dimaksud Mas Dewi ini, DKI ini. Iya, Kan jadi tadi DKI akan membesar, agak besar. akan menjadi pusat ekonomi dengan apa Betul, namanya lebih betul. besar lagi. Betul. Nah itu kan akan punya pengaruh tuh kan Ya. pada semua persiapan-persiapan. Sementara ini yang pusat mau dipindah ke sono. Ya. Ini kan terjadi kayak 2 gelombang kejut Betul, yang betul. saling bertabrakan. Gitu. Ya, dan yang akan mempercepat apa namanya pertumbuhan ekonomi Jakarta itu adalah perubahan yang sudah terjadi selama 5 tahun terakhir ketika Pak Anies memulai memimpin 2017. Apa misalnya apa? Jadi kebetulan ini bagian dari proyek penelitian saya juga Oke. ya. Jadi saya melihat politik urban di Jakarta seperti apa, lalu kemudian apa. Mau diceritain bagusnya aja, ada bagus dan jeleknya. Terserah kalau mau jeleknya juga boleh, yang bagusnya juga boleh. Gitu. Yang seutuhnya. Lah. Ya, saya kan akademisi Mungkin gitu. yang bagus diceritain, yang jelek bukan kejelekan, mungkin belum kekurangan atau belum sempat Iya. dikerjakan. Oh iya, nah Tantangan, itu. Benar. Tantangan ke depan. Ya, Satu kalau- Pak yang baru kan. Betul, gitu. betul. Tapi juga kita harus ngelihat secara lebih luas. Jadi bukan hanya kepemimpinan Pak Anies, tapi juga kepemimpinan sebelumnya kan. Karena kalau saya perhatikan, ya dalam analisa saya, Jakarta itu mulai mengalami pertumbuhan sejak eranya Bang Yos sebenarnya. Bang Yos. Bang Yos yang memulai. Betul. Jadi momentumnya dari situ ketika dia mengambil keputusan untuk membangun Transjakarta busway. Lalu kemudian pelan-pelan terjadi perbaikan. Ya kan ketika Foke masuk sebagai gubernur, ya sebenarnya lepas dari segala keburukan yang dicaci maki oleh orang-orang Jakarta, sebenarnya ada juga kontribusi Pak Foke di dalam apa namanya perbaikan Jakarta. Khususnya pembangunan MRT karena dia memulai sebenarnya. Oke. Ya, perencanaannya dia memulai. Ya kan dia yang melobi Semuanya tapi yang gue ceritain itu public transportation ya. public transportation. Ini masalah utama di kota-kota besar di dunia gitu. Lalu kemudian Pak Jokowi masuk 2 tahun, ya walaupun waktunya pendek adalah kerjaannya, ada yang dilakukan. Untuk gorong-gorong. Betul, seperti betul. Lalu kemudian Bawa mobil. Bawa SMK Lalu kemudian Pak Basuki masuk, ya ada kontribusinya juga. Tetapi perubahan yang signifikan menurut saya yang dilakukan secara fundamental itu ketika Pak Anies masuk. Ya memang kalau kita lihat secara keseluruhan masih rendah. Ya kan, inginnya kita kan top 40 lah ya. Ini masih di bawah emang. Tapi ada progres di situ gitu. Dan progres ini adalah bagian dari momentum yang sudah dimulai oleh Pak Anies ketika beliau menjabat sebagai Emang gubernur sebelumnya enggak? ya mungkin udah ada kali, tapi mungkin tidak sesignifikan Oh, itu. Gitu. oke, baik. Ya kan.
Livability. Nah, momentum ini udah terjadi sebenarnya, dan Jakarta itu sudah secara pelan-pelan ya menuju ke arah yang lebih baik gitu. Trennya dibangun ke sana ya. Cita-cita ujungnya itu, cita-cita akhirnya adalah Jakarta menjadi kota global. Kota global itu seperti Tokyo, seperti London, seperti Vienna, seperti Melbourne ya, di mana kota itu tidak hanya layak hidup, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Gitu. Oke, itu yang sudah dicapai oleh Singapura ya. Dan salah satu indikator sebuah kota adalah kota global itu adalah masuknya investasi asing dan kemudian membuka kantor-kantor di sini gitu. Dan itu terjadi. Pelan-pelan. Makanya sekarang Jakarta itu menjadi sangat menarik untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Karena ada sumber daya manusia di situ, ya kan? Ada pasar besar di situ dan sebagainya. Nah, tantangannya memang Jakarta ini itu kalau kita lihat penduduknya kan sekitar 10,9 juta sekarang, ya kan? Dan masih banyak wilayah di Jakarta yang butuh pembangunan yang lebih manusiawi dan lebih lebih berdasarkan pada aspek-aspek atau prinsip-prinsip keberlanjutan, lebih sustainable gitu, ya kan? Nah, ini yang menurut saya tantangan Jakarta yang perlu segera dihadapi, ya. Dan kalau kita sudah melihat Jakarta seperti ini, ya kan, maka sebenarnya yang perlu dilakukan itu bagaimana supaya momentum ini berlanjut, ya kan? Dan keberlanjutan ini akan sangat tergantung pada leadership Jakarta 5 tahun ke depan.